Secara sah Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi hari ini melakukan tes DNA. Apa hasilnya? Deg-degan saya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Suara TV, saya berada di kediaman Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi. Maksud dan tujuannya adalah ini dengan Habib Agus mengirimkan starter kit tes DNA Family Tree DNA ini. Tapi sebelum saya menyerahkan, saya ingin bincang-bincang dulu. Ini kok ada Habib namanya Agus nih, saya kaget ini. Ini ceritanya bagaimana nih? Mungkin Habib bisa bicara nih. Ini masalah dari ayah saya itu seorang yang boleh dikatakan sangat menyatu dengan republik inilah, sehingga kami itu bersaudara itu diberi nama dengan berbagai daerah. Ya, saya itu dikasih nama Sunda ya, adik saya nama Aceh, adik saya yang lain nama Jawa, adik saya yang lain nama Bali. Jadi bahkan kita dididik itu dari kecil untuk betul-betul menyatu. Saya sendiri waktu SMP itu hampir semua pahlawan nasional itu saya lukis dan dipajang di kelas saya, di semua kelas di sekolah. Hanya artinya mungkin di Indonesia ini kasus saya itu hanya saya sendiri yang melukis semua pahlawan dan memasang di setiap kelas. Ada berapa belas kelas itu di sekolah saya, SMP 2 Negeri Makassar. Oh, Makassar berarti kan? Iya, saya lukis semua pahlawan, pasang setiap ruang kelas. Berarti selain ini juga hobi melukis dan... Ya, ayah saya pelukis. Oh, pelukis? Ayah saya pelukis, penulis drama, penulis syair, puisi. Ya, beliau juga ketua Dewan Kesenian Makassar. Juga wartawan, jadi beliau juga menempati wakil ketua Persatuan Wartawan Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi kita berada dalam tradisi seniman dan wartawan kah? Baik, berarti asal dari Makassar. Makassar Tetapi dikasih nama Agus. Ya, sama adik saya ada yang namanya Usman Soekarno. Ada lagi Ali Agung. Jadi kita kita dari kecil terdidik dalam tradisi yang sangat egaliter ya. Kita tidak pernah membedakan seseorang dengan orang lain ya, hanya karena keturunan atau suku atau bangsa ataupun pekerjaan. Bagi kita ya, dari kecil kita sudah dididik, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu itu yang paling bertakwa, dan khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi karena Nabi, ayah saya itu selalu bilang, kamu jadi orang baik ya, orang terbaik, jadilah orang yang manfaat bagi orang lain. Dan kita dididik hormati orang. Ya, artinya Al-Quran sendiri sudah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Allah, kami sungguh telah memuliakan bani Adam. Kalau Allah sendiri memuliakan anak manusia, apalagi kita ya. Itu kan tradisi standar buat kita dalam agama sebenarnya. Ya. Baik, ini Habib Agus. Ini kan ada program tes DNA gratis dari pada Suara TV. Sebelumnya mungkin saya pengen pengetahuan Habib Agus, bagaimana pandangannya terhadap tes DNA? Saya kira tes DNA ini satu jenis ilmu yang sudah diakui ya. Artinya dia adalah ilmu yang sekarang sedang berkembang dan sedang menjadi tren juga, terutama juga dalam masalah kesehatan ya, dan juga di dalam hal-hal yang berkenaan dengan misalnya masalah termasuk kriminal. Sekarang kan orang mengetes kejahatan itu melalui DNA. Tes kriminal. Jadi juga apabila ada keraguan mengenai keturunan, itu juga kita sudah tahu, termasuk tadi juga kesehatan. Bahkan kita bisa mengetahui banyak hal mengenai kesehatan kita dari DNA.
sehingga sangat membantu masalah DNA ini dalam menyangkut kesehatan. Nah, perkembangan di bidang keturunan ini juga sedang berkembang, tapi sepanjang bacaan saya juga bukan ahli. Penelusuran keturunan ini kan tergantung database juga, database daripada yang generasi sebelumnya. Nah, di situ yang saya baca dari bantuan ChatGPT maupun AI yang saya miliki di fasilitas komputer saya, itu belum bisa sampai di atas 6 generasi. Ya, jadi tes DNA. Tes DNA untuk Y-DNA itu belum ada. Jadi yang ada sekarang ini kan statistik aja, statistik database dari sejumlah orang, sehingga itu pun masih terbuka berbagai peluang, berbagai kemungkinan. Ya, jadi kita juga ya nggak ada salahnya kita tes, dan ya itu kan untuk menambah database statistik kita. Tapi ya, harus hati-hati, jangan generalisasi ya, karena kita kan kadang-kadang terjebak dalam proses generalisasi yang database belum cukup, tapi kita sudah memutuskan seakan-akan semuanya sudah terperiksa atau tercakup. Dan ini yang juga harus kita antisipasi, karena perdebatan di bidang DNA juga saya ikuti, masih banyak sekali perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Tapi tidak ada salahnya. Ya, karena kita ini perlu mengetahui dalam batas tertentu, apalagi kan kita tahu nanti Imam Mahdi itu kan dari cucu Nabi. Baik. Jadi memang sedang ramai nih tentang polemik nasab. Salah satunya Y-DNA, Y-DNA mungkin kali ini saya nggak tahu apa yang Y-DNA. Ini Y-DNA. Ini Y-DNA. Jadi bisa mungkin haplogrup lah, kita nanti melihat haplogrupnya. Jadi saya serahkan ini sekaligus langsung nanti kita ini minta di shoot itu ya, lebih detail. Ini masih Habib Agus masih segel ini. Ada segel. Nah, sini ada ini. Oke. Kemarin kita juga sudah simulasi. Nah, ini tata caranya nih udah ada. Masuk. Nah, kemudian nanti kita isiin ini biodata lah ya, biodata lebih bagus. Nah, nanti masuk maaf. Nah, oke. Ini nanti buat sampel dimasukin. Nah, nanti dikirim balik lagi ya. Kirim balik nanti saya bawa nih sekalian. Jadi tidak tercecer. Ini benar-benar bahwa ini Habib Agus. Oke, ini ada dua bib. Nah, nanti kiri kanan. Jadi bib ini saya tarik begini, nanti ada ininya, masukin ke ujung sampai mentok di sini. Nah, nanti diputer-puter atau di ini biar dapat ininya, kemudian keluarin, nanti masuk ke sini langsung. Dipotong. Nah, nanti saya potong. Nah, ada ininya tuh sampai sini. Nah, ada. Nah, monggo silakan. Nah, coba di shoot. Ini, udah masuk belum? Masuk kanan aja ya. Nanti ada yang kiri, ada yang ke kanan. Ya, masuk, mentok, ya, puter-puter. Udah, alhamdulillah. Ya. Masuk. Nih, koclok dulu. Ini ada cairannya di sini. Ada cairannya. Tapi ditaruh situ, nggak dibuka lagi? Nggak dibuka lagi. Ini langsung nanti kita kirim ke Houston, Amerika. Oke. Nah, tadi kan yang sebelah kanan kan sudah kan? Ya. Nah, sekarang yang sebelah kiri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah, ya. Jadi aktivis ini sekarang ini jadi fenomena menarik sekarang. Alhamdulillah, ini pengambilan sampel dari Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ya. Sudah, ini sudah cukup ya, sudah cukup nih, alhamdulillah. Ya, pemirsa Dasuara TV, ini sudah
selesai. Di sini sudah menulis biodata Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, juga di sini sudah masuk. Kita nantikan, dan secara sah Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi hari ini melakukan tes DNA. Apa hasilnya? Deg-degan saya nih. Kita tunggu. Tidak ada pengaruh. Dia keturunan siapa, bahkan keturunan PKI sekalipun, kalau dia berilmu, berakhlak, ya tidak akan ada pengaruhnya di masyarakat. Ya kan, punya akhlak yang bagus, punya ilmu yang tinggi, pasti dihormati. Di akhirat nanti juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar apa kata beliau Habib Abu Bakar tadi, ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Dan semua Bani Adam, manusia itu dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna Bani Adam. Bani Adam semuanya dimuliakan. Artinya tidak perlu keluar-keluar saya ini anak siapa, keturunan siapa. Tidak perlu. Nah, orang cukup punya unggah-ungguh yang baik, akhlak yang baik, pasti dihormati dimanapun. Dimanapun. Tapi kalau walaupun punya ilmu tapi akhlaknya buruk, ya nggak akan dihormati orang. Iya kan? Oleh karenanya, kalau orang yang berilmu tidak akan pengaruh, apalagi marah-marah dengan adanya tesis Kiai Haji Madudin yang membatalkan nasabah Alawi, tidak akan pengaruh bagi setiap orang yang berilmu. Contoh Profesor Dr. Quraisy Shihab, mana ada pengaruh, ngawur, marah-marah dan lain sebagainya, membantah dengan kajian yang lain, kan tidak pernah. Ya karena apa? Karena beliau tidak terpengaruh lagi. Untuk menjadi mulia, beliau sudah punya ilmu, sudah punya akhlak. Jadi tidak perlu lagi dengan yang namanya saya ini anak siapa, gitu loh. Benar apa kata Sayyidina Ali, jangan tepuk dada orang tua, tapi katakan bahwa ini loh dada saya, ini loh saya. Nah itu kan kata Sayyidina Ali, tapi kenapa yang mengaku cucu Rasulullah, keturunan Sayyidina Ali, iya kan? Selalu keluar-keluar di tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa harus sampai seperti itu? Untuk apa seperti itu? Gitu loh. Apalagi di Indonesia ini, siapapun orang kecil, nggak berilmu pun dihormati. Kalau baik, iya kan, dimuliakan. Tapi kalau tidak mau memuliakan orang lain, tidak mau menghormati orang lain, akhlaknya kurang bagus, ya nggak akan dihormati. Coba lihat kemarin, ya kan miris kita lihat tayangan, ya kan seorang ulama sepuh dibiarkan berdiri, sementara mereka dan golongannya ada yang anak muda juga masih muda duduk santai. Yang orang sepuh, ulama lagi beliau dibiarkan berdiri, masya Allah. Di mana adabnya? Dan seperti itu, orang walaupun ilmunya tinggi, tapi memperlakukan orang tua seperti itu, ya nggak akan dihormati orang. Pasti semua orang marah, pasti marah itu. Siapapun itu, kalau nggak marah melihat itu ya kebangetan. Itu ya. Ya begitu saudaraku sekalian, ya artinya tesis Kiai Madudin ini sebetulnya memang tidak bermasalah gitu loh. Harusnya tidak menjadi polemik yang sampai sekarang kalau tidak disikapi dengan marah-marah, ya kan. Kalau santai, kalau mau membantah ya dengan cara menelusuri kajian ilmu, cari data-data, ya kan. Maka enak gitu loh, Indonesia ini damai. Itu saudaraku, dan semoga kebohongan dan kebohongan itu nggak akan bertahan lama, pasti akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan selamanya. Ya, sepintar apapun orang menyembunyikan bangkai, ya pasti akan tercium baunya juga, ya kan. Sepintar apapun tupai melompat, ya akan jatuh ke tanah juga. Artinya ini harus diambil hikmah yang besar lah adanya tesis Kiai Madudin ini.
Begitu saudaraku sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarganya dijaga dari segala mara bahaya, ya, diberikan anak-anak yang soleh-solehah, siapapun yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.